Bab 1317. Meskipun Abel tidak mengerti tentang obat, dia sedikit ketakutan ketika melihat putrinya terlihat makan dengan rakus ketika dia makan. Dia tidak tahu mengapa tubuh kurus seperti itu bisa makan begitu banyak. Setelah makan banyak makanan di dalam tubuh, kemana perginya? Selama beberapa hari terakhir, dia yang paling khawatir tentang ini, tetapi Woods mengatakan semua ini normal. Tuan Abler, Anda benar-benar aneh. Ketika putri Anda tidak makan atau minum selama beberapa hari, Anda khawatir. Sekarang dia sudah mulai makan banyak, dan Anda khawatir lagi. Apa yang Anda ingin dia lakukan? Cole di samping sedang mengunyah sosis dan berkata dengan samar-samar. Tuan Abler, anak perempuan Anda sudah lama tidak makan dengan normal, dan tubuhnya sudah lama kekurangan gizi. Sekarang adalah normal untuk makan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Andre pun tersenyum dan menjelaskan, banyak pasien juga akan mengalami situasi ini setelah sembuh. Tidak apa-apa, kami akan memeriksa tubuhnya setiap hari. Tubuhnya semakin sehat sekarang. Menunggumu keluar dari rumah sakit. Tidak akan lama lagi fenomena makan ini secara otomatis akan hilang setelah beberapa waktu. Jadi ini ya. Abel menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini, lalu buru-buru mengambil gelas anggur di meja dan berkata, ayo, aku akan bersulang untukmu lagi, dan terima kasih lagi untuk semua yang telah kamu lakukan untuk putriku tersayang. Saat dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelasnya. Tuan Abler, setelah Anda keluar dari rumah sakit, jangan lupakan persetujuan kita. Woods mengingatkan Abler dengan senyuman. Jangan khawatir, Tuan Woods, bagaimana saya bisa lupa? Ketika Abel mendengar ini, senyuman di sudut mulutnya menghilang seketika, wajahnya langsung menjadi kaku, dan dia membanting gelas wine ke atas meja dengan ledakan kebencian yang besar muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, He Jiarong hampir membunuh putriku. Tidak hanya aku ingin membuat pengobatan Tiongkok punah di dunia, aku juga ingin membuat He Jiarong dan pengobatan Tiongkok yang tidak kompeten ini punah di dunia. Melihat kemarahan dan kebencian di mata Abler, Woods mengangguk puas, dan tersenyum, Tuan Abler, itu sudah cukup untuk menghancurkan pengobatan Tiongkok di dunia. Jika Anda ingin menyingkirkan He Jiarong dan para dokter pengobatan Tiongkok itu, ini saya khawatir ini akan sangat sulit. Bukankah Anda menekan atasan He Jiarong dengan membatasi pasokan minyak terakhir kali, dan Anda belum mencapai hasil yang signifikan? Dapat dilihat bahwa Yan Xia masih menyukai He Jiarong ini. Setelah saya kembali, saya langsung menghubungi penanggung jawab minyak di daerah lain dan menghentikan pasokan minyak ke mereka. Abler berkata dengan wajah pucat dan sangat marah, dia tidak menyangka bahwa Yan Xia akan mengorbankan proyek tersebut dan tidak akan mau menghukum orang sekecil itu seperti He Jiarong untuknya. Jingle bell. Saat mereka sedang berbicara, ponsel Abler tiba-tiba berdering. Abel melihat ke bawah pada panggilan itu dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal di luar negeri. Dia ingin langsung menutup telepon, tetapi ketika jarinya hendak menutup, dia pindah ke sisi lain dan memilih untuk menjawabnya karena dia tahu, jika dia tahu nomornya. Identitas masyarakat tidak sederhana. Hai, halo, siapa? Abel bertanya dengan suara rendah. Abler, halo, ini Ani. Ada suara yang jelas di ujung telepon. Wajah Abel berubah sedikit ketika dia mendengar suara itu, dan dia tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah panggilan telepon N. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia menutupi mikrofon dan berkata dengan cemas kepada Woods, Presiden Woods, ini Presiden N. Oh, Ani. Woods juga sedikit terkejut ketika mendengar suara itu, tapi kemudian dia melihat perlahan dan berkata sambil tersenyum, ambil saja, dia pasti tahu bahwa kita akan menyembuhkan Sarana, jelas itu adalah He Jiarong. Saya ingin memohon ampun kepada kami. Tetapi orang-orang berkulit kuning ini benar-benar tidak berguna. Saat ini, saya masih tidak berani memanggil Anda dan saya secara pribadi, dan biarkan putri saya yang melakukan pekerjaan itu. Dia tampaknya menganggap panggilan telepon Ani sebagai permintaan belas kasihan Lin Yu. Bagaimanapun, saat ini, Putri Abel, Komandan, akan segera pulih dan keluar dari rumah sakit. Praktisi pengobatan Tiongkok tidak memiliki kesempatan, kecuali berlutut untuk belas kasihan, dia tidak punya pilihan.
Mendengar apa yang dikatakan Woods, Able tersenyum bangga dan menyalakan speakerphone teleponnya. Hai, Mer. Abler, apakah Anda di sana? Ketua Ani, saya di sini, di sini. Able buru-buru setuju dan berkata sambil tersenyum, Nona N, kamu seharusnya sudah mendengar tentang situasi kita sekarang. Putriku akan segera sembuh dan keluar dari rumah sakit. Bukankah itu di luar harapanmu? Tuan Abler, putri Anda Sarana sering makan berlebihan akhir-akhir ini, kan? Ani di ujung telepon tidak menjawabnya secara langsung, dan bertanya terus terang. Ketua Ani, Anda punya kabar baik. Abel tersenyum dan berkata, ya, putriku sembuh akhir-akhir ini, dan nafsu makannya juga meningkat. Sungguh peningkatan nafsu makan yang besar, ini hanya pertanda penyakit serius. Ani berkata dengan samar. Mendengar perkataannya, ekspresi tersenyum Woods yang semula langsung mengeras, alisnya mengerutkan kening, dan ekspresinya sangat tidak senang, tidak disangka, putrinya yang berharga masih ditipu oleh orang lain dan masih datang untuk He Jiarong. Kecanggihan, tipu daya. Wajah Abel juga dingin, dan dia berkata dengan agak tidak senang, Presiden N, bukankah saya sudah memberitahu Anda terakhir kali, Anda dan He Jiarong, sebelum Anda dan He Jiarong, tolong buat kebohongan itu lebih kredibel. Tuan Abler, bukankah Anda memiliki kemampuan paling dasar untuk menilai diri sendiri? Ani di ujung telepon berkata dengan cemas, seberapa berat anakmu sekarang? Apakah ini 70 kati? Atau hanya 60 kati? Dia makan begitu banyak setiap hari, yang hampir separuh berat tubuhnya. Apakah perut dan hati menanggungnya? Kemana perginya semua makanan ini? Ketika N mengatakan ini, ekspresi Abler juga berubah tiba-tiba, dengan jejak kekhawatiran mengambang di antara alisnya. Dia awalnya mengira itu aneh dan tidak biasa, tetapi sekarang setelah Ani mengatakannya, jantungnya langsung berdebar lagi. Sudah kubilang, semakin banyak makanan yang dimakan putrimu dan semakin tidak normal perilakunya, semakin berbahaya dia. Melihat Abel tidak berbicara, Ani menabrak rel kereta api saat panas. Kalau ini terus berlanjut, anakmu mungkin masih hidup sedetik, tapi sedetik berikutnya, mungkin dia akan mati mendadak. Untuk menekankan keseriusan masalah ini, dia secara langsung menyampaikan apa yang dikatakan Lin Yu. Apa? Wajah Abel langsung memucat ketika mendengar kata-kata Ani, dan keringat dingin muncul di dahinya, dan hatinya jelas terguncang.